Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 20222111063, Prodi Ekonomi semester 4. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Bangkalan, cabang Tanjung Bumi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang diampu oleh dosen Yusrianto Soleh, MPD. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Oke, langsung saja. Walau sejarah mencatat kisah surat penjajahan Jepang di Indonesia, namun saat ini kedua negara telah membina hubungan persahabatan yang sangat erat selama lebih dari 60 tahun yang berlandaskan hubungan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang politik seperti ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Hubungan persahabatan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam sehari saja. Di Indonesia ada sekitar 11.000 warga Jepang. Sebaliknya, di Jepang terdapat lebih dari 24.000 warga Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 1.000 perusahaan, di mana memperkerjakan 300.000 orang Indonesia. Sementara itu, di Indonesia terdapat lebih dari 85.000 orang yang belajar bahasa Jepang. Jumlah ini terbesar di Asia Tenggara dan menempati kedudukan ke-6 di dunia. Negara Jepang merupakan salah satu dari negara-negara maju di benua Asia. Sangat diperhitungkan untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik dalam bidang apapun. Hal ini mendorong Indonesia memperhitungkan Jepang untuk menjalin mitra penting dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional. Kerjasama tersebut disingkat dengan IJPA, Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, yang disepakati pada tanggal 20 Agustus 2007. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement merupakan kerjasama bilateral pada sektor ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui berbagai skema yang telah ditetapkan. Dalam studi kebijakan luar negeri, setiap negara mempunyai kepentingan yang ingin dicapai dalam berbagai kerjasama bilateral yang dijalankan. Indonesia memiliki banyak kepentingan nasional dalam kerjasama ekonomi bilateral ini, dan juga berbagai faktor yang melatar belakangi Indonesia menempuh jalur diplomasi ekonomi. Melalui perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang, hubungan perekonomian antar dua negara ini dinilai saling melengkapi atau komplementer. Contohnya, Jepang mengekspor ke Indonesia berupa produk-produk otomotif yang sudah siap pakai. Sementara Indonesia mengekspor ke Jepang bahan-bahan mentah seperti biji besi agar selanjutnya dapat diolah oleh Jepang. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.